Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB Universitas Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2026 mencapai 5,48%. Capaian ini didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momen Ramadan dan Idul Fitri. Dalam laporan Indonesia Economic Outlook kuartal 1 tahun 2026, peneliti LPM UI Jahen Reski menyebut pertumbuhan produk domestik bruto berada di rentang 5,46% hingga 5,5%. Faktor utama pendorong pertumbuhan adalah tingginya aktivitas ekonomi musiman serta pencairan THR yang meningkatkan daya beli warga. Selain konsumsi, sektor investasi juga menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 498,7 triliun rupiah. Meski demikian, para peneliti memberikan catatan terkait kenaikan inflasi pada Maret yang menyentuh 3,47% atau di atas target Bank Indonesia. Meski neraca perdagangan masih melanjutkan tren surplus selama 70 bulan secara berturut-turut, prospek ekonomi jangka menengah tetap memerlukan kehati-hatian. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan harga serta dinamika eksternal dan internal yang masih berlanjut. Pemirsa, LPEM FEB UI memproyeksikan ekonomi nasional akan tumbuh 5,48% pada kuartal 1 tahun 2026 karena tingginya konsumsi selama momen Ramadan dan Idul Fitri. Namun apakah tren positif ini masih bisa berlanjut pada kuartal berikutnya di tengah tekanan inflasi? Kami akan membahasnya bersama Teguh Rifki selaku ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica. Baik, Mas Rifki, 30 menit lagi akan rilis dari Badan Pusat Statistik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 1 tahun 2026. Tapi sudah kita ketahui bersama dari LPEM FEB UI, ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,48%. Kita akan lihat satu persatu secara komponen, Mas Rifki. Kalau dari sisi konsumsi rumah tangga, seberapa besar ini masih mendukung pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 1? Apakah ada pergeseran atau perubahan pola konsumsi? Ya, saya rasa nggak akan terlalu banyak pergeseran secara struktur ya, di mana porsi utamanya itu pasti akan dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Dan ini nampaknya akan semakin besar porsinya di kuartal 1 2026. Kenapa? Karena di kuartal 1 2026 ini banyak sekali efek musiman atau seasonal factor-nya. Ada Ramadan, ada Lebaran, ada beberapa long weekend. Itu semua berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain juga di periode Ramadan dan Lebaran ini kan ada pencairan THR, sehingga ini meningkatkan disposable income dari masyarakat. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu booster pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026. Di sisi lain, dari pemerintah juga masih banyak memberikan insentif selama kuartal 1 2026. Sehingga kita juga memproyeksikan bahwa government expenditure ini akan memiliki peran yang cukup krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Q1. Jadi memang driver utamanya ini ada dua, yaitu consumption dari rumah tangga dan juga dari sisi belanja pemerintah. Baik, ada dua sisi. Yang pertama dari masyarakat dan juga dari belanja pemerintah. Tapi Mas Rifki, kita akan dalami terlebih dahulu terkait dengan konsumsi masyarakat yang tadi dikatakan ini seasonal. Mungkinkah ini berlanjut? Iya, saya rasa ini tidak akan berlanjut karena lagi-lagi kalau pendorongnya itu adalah faktor seasonal, kalau seasonality-nya ini sudah lewat, biasanya daya ungkitnya pun juga sudah akan mereda. Jadi kita melihat ke depan ini pertumbuhan yang setinggi ini tidak akan berlanjut di kuartal 2 dan kuartal 3. Kecuali kalau pemerintah kemudian masih terus mendorong insentif yang sangat signifikan. Tapi saya rasa ini sulit karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi nantinya pertumbuhan di Q2 dan kuartal-kuartal setelahnya. Yaitu apa? Pertama adalah konflik geopolitik Timur Tengah, di mana ini meningkatkan harga komoditas energi utama seperti minyak dan gas. Nah, ini kita tahu saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menahan agar kenaikan harga tidak tercermin di price index masyarakat. Nah, ini membuat ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit, sehingga kemampuan pemerintah untuk jor-joran mendorong insentif dan subsidi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 maupun kuartal 3 relatif sangat terbatas.
Mas Rifki, kita juga melihat saat ini terkait dengan kondisi geopolitik yang juga berdampak atau merembet kepada kondisi domestik. Salah satunya harga BBM non-subsidi. Kemudian kita juga lihat juga terkait dengan nilai tukar rupiah, ini mencapai 17.400. Sebetulnya bagaimana kondisi psikologis dari konsumen saat ini? Ya, kalau beberapa dampak tersebut dari sisi nilai tukar maupun dari tekanan konflik geopolitik Timur Tengah, saya rasa tidak akan terlalu terefleksikan di angka Q1 yang sebentar lagi akan dirilis oleh BPS. Kenapa? Karena kebanyakan dampaknya ini terjadi setelah Q1 di periode April, lalu juga kemudian depresiasi nilai tukar juga baru terjadi beberapa waktu belakangan. Tapi ini akan tercermin di kuartal-kuartal berikutnya, di mana kemudian transmisi dari harga impor ke produk-produk domestik juga akan meningkat. Implikasinya adalah cost of production juga akan meningkat dan ini akan memperlambat performa dari sektor industri ekonomi. Tapi ini nggak akan kelihatan, saya rasa, di kuartal 1 2026. Yang ini dampak dari nilai tukar dan konflik geopolitik Timur Tengah baru akan terefleksikan selama Q2 dan kalau berkepanjangan mungkin di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, Mas Rifki, kita juga akan melihat data di kuartal 1 ini terkait dengan realisasi investasi ini mencapai 498,8 triliun rupiah. Dengan kalau kita lihat untuk porsi investasinya ini didominasi oleh PMA. Tapi kalau data dari FEB UI, dari LPEM FEB UI, untuk melihat realisasi investasi selama kuartal 1 di tahun 2026 ini, sebetulnya ini masih padat modalkah atau sudah bisa memberikan multiplier efek sehingga membuka lapangan kerja lebih banyak lagi untuk masyarakat kita? Tentunya ini untuk mendorong konsumsi rumah tangga kita. Ya, kalau kita lihat dari investment, sebetulnya performa investasi kita ini tumbuhnya nggak terlalu extraordinary, dalam arti relatif stabil. Nah, kalau kita lihat dari jenis investasinya, memang ada yang sebagian padat modal, ada yang sebagian padat karya. Tapi ini pun akan terrealisasi di jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Kita lihat investasi ini tidak kemudian langsung menyerap lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kemudian kita soroti juga adalah bahwa investment kita ini mungkin belum tentu yang bisa menciptakan banyak good quality jobs, di mana investasi itu menciptakan lapangan kerja, tidak hanya lapangan kerja low skill, tapi lapangan kerja juga yang memberikan upah yang layak sehingga daya beli masyarakat meningkat. Sejauh ini kita belum melihat itu, karena secara historis ini investasi kita terus meningkat, tapi di sisi lain juga daya beli masyarakat relatif stagnan. Nah, ini yang memang kita lihat performa investasi sejauh ini masih relatif mediocre atau cukup average. Jadi dalam arti dia itu tidak betul-betul memberikan trickle down effect terhadap daya beli masyarakat dan penyerapan lapangan tenaga kerja. Mas Rifki, 5,48% pada kuartal 1 tahun 2026. Lalu bagaimana terkait dengan kualitas pertumbuhannya? Apakah dengan kenaikan pertumbuhan mencapai 5,48%, ini sudah selaras dengan penciptaan lapangan kerja yang juga berkualitas, Mas? Ya, ini yang kita soroti dalam laporan Economic Outlook kami, bahwa memang belakangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas. Kenapa? Karena pertumbuhan yang tinggi ini tidak kemudian menciptakan daya beli di masyarakat, tidak meningkatkan upah real, lalu juga tidak meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi memang kalau kita lihat kebanyakan pertumbuhan ekonomi ini muncul dari insentif pemerintah atau muncul dari faktor seasonal, bukan karena adanya perbaikan transformasi struktural dari sisi ekonominya. Jadi engine pertumbuhan ekonominya ini memang nggak betul-betul membaik gitu, tapi memang hanya mengandalkan faktor-faktor eksternal seperti misalnya Ramadan, Lebaran, atau juga faktor seperti insentif pemerintah. Nah, ini nggak sustainable karena pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. At one point, harusnya pertumbuhan ekonomi ini disupport oleh daya beli masyarakat. Yang ini belum terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi kita yang terus di atas 5%. Oke, terakhir Mas Rifki, apakah pertumbuhan 5,48% yang tadi sudah diproyeksikan oleh FEB UI, apakah ini inklusif atau tidak?
Saya rasa belum. Jadi memang sejauh ini kita belum melihat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kita juga melihat masih terjadi penurunan kelas menengah gitu. Jadi kalau inklusif harusnya pertumbuhan ekonomi ini dibarengi dengan ekspansi kelas menengah. Jadi selama ini tidak terjadi, saya rasa pertumbuhan ekonomi memang belum mengisyaratkan terjadi secara inklusif. Baik, terima kasih Mas Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB UI sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa Zona Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga sebagian besar bahan bakar minyak non-subsidi per Senin 4 Mei 2026. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.